selamat datang di AR Automotive Channel. Di sebelah gue udah ada Daihatsu Xenia generasi ketiga yang tanggal 11 November kemarin baru launching. Daihatsu Xenia ini berubah secara total. Nah, itu mengapa Daihatsu Xenia yang sekarang itu diberikan nama all new, karena semuanya baru. Nggak cuma dari eksterior, tapi interiornya juga baru, serta fitur-fitur yang ada di Daihatsu Xenia ini juga banyak yang baru. Sedikit sejarahnya, Daihatsu Xenia ini memulai kiprahnya di tanah air kita sejak tahun 2004, itu artinya sudah sekitar 17 tahun. Nah, ini merupakan generasi ketiga. Generasi pertama itu yang diproduksi dari 2004 sampai dengan 2011. Generasi kedua itu dari 2011 sampai dengan 2021. Dan 2022 muncullah all new Daihatsu Xenia yang sepertinya akan menggebrak pasar LMPV di tanah air kita. Selain eksterior dan interior, mobil ini juga berubah secara drastis dari yang awalnya berpenggerak roda belakang, kali ini dia menggunakan penggerak roda depan. Untuk pengaruhnya sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena kalau untuk penggerak roda belakang itu dominan dia untuk medan-medan berat, namun jika penggerak roda depan itu lebih efektif dipergunakan di jalan-jalan kota karena dia menyediakan space ruangan dalam yang lebih besar dan juga lebih efisien bahan bakarnya. Secara desain, Daihatsu Xenia ini tampil lebih agresif dan lebih sporty daripada sebelumnya, dan gue nggak ngerti kenapa ya, gue merasa bahwa Daihatsu Xenia dari tahun ke tahun itu tampilannya lebih anak muda ketimbang saudara kembarnya yaitu Toyota Avanza. Semua lampu-lampuan sudah dilengkapi dengan teknologi LED, kemudian namun fog lampnya masih menggunakan halogen, dan ini ada body kit yang dipasangkan di Daihatsu Xenia karena Daihatsu Xenia yang ini merupakan tipe R yang sudah dilengkapi dengan fitur ADS atau Astra Daihatsu Stylish. Sini ada grill yang besar-besar karena Daihatsu Xenia ini berubah menjadi grill besar, dan ada di sini tampilan clear black piano yang membuat tampilannya lebih agresif. Sekarang kita lihat untuk dapur pacunya. Oke. Nah, untuk Xenia tipe yang ini merupakan 1300 cc dengan mesin baru. Kalau sebelumnya itu kode mesinnya 1NR FE, kalau yang Xenia 2022 ini dia menggunakan mesin berkode 1NR VE 1300 cc, dan dari mesin itu mobil ini mengeluarkan tenaga sebesar 95,5 horsepower di RPM 6000 dan juga 120 Nm untuk torsinya di RPM 4000. Xenia pun ada yang menggunakan kapasitas mesin 1500 cc, kalau itu kodenya 2NRVE. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem keamanan ABS, EBD, kemudian BA dan Hill Assist Start. Yang baru di mobil ini adalah yang dulunya mobil ini menggunakan transmisi otomatis konvensional. Kali ini Daihatsu Xenia sudah menggunakan transmisi CVT demi keefisienan bahan bakar dari kendaraan ini. Wow, sangat banyak sekali perubahan. Selain berubah menjadi front wheel drive, dia juga merubah transmisinya menjadi CVT sehingga konsumsi bahan bakarnya menjadi sangat efisien sekali. Tampak sampingnya terlihat banyak lekukan yang membuat tampilan mobilnya menjadi agresif dan anak muda banget, terutama di bawahnya ini ada body kit terutama di tipe ADS-nya, dan ini ada tambahan warna hitam doff menyambungkan kaca di pilar C ini sampai dengan ke belakang. Kemudian ada garis tegas dari belakang sampai dengan ke depan. Untuk dimensi mobil ini sendiri dia lebih besar daripada generasi sebelumnya, dimana untuk panjangnya sendiri mobil ini lebih panjang 205 mm dari generasi sebelumnya. Kemudian untuk lebarnya itu lebih lebar 70 mm dari generasi sebelumnya. Nah, kalau tingginya sendiri, untuk tingginya mobil Xenia ini lebih tinggi 5 mm untuk yang 1500 cc, namun untuk yang 1300 cc seperti ini tingginya sama dengan Xenia yang generasi sebelumnya. Velgnya itu dia menggunakan velg bermotif premium berwarna silver abu-abu monyet gini ya. Kemudian yang dulunya dia menggunakan 4 baut roda, yang versi terbaru ini dia menggunakan 5 baut roda 5x100 sama seperti yang dipergunakan oleh Toyota 86 dan Toyota Sienta. Kemudian handle sewarna body, dan ini kaca spion yang sewarna body
Namun sayangnya untuk yang tipe ADS tipe R ini belum ada lampu sen di spionnya. Tampak belakangnya sendiri, mobil ini lekukan-lekukannya terlihat dinamis dan sporty, terutama tampilan bawahnya ini dengan adanya diffuser di bawah sini yang membuat tampilannya sangat sporty. Kemudian lampu-lampuannya dia sudah model kayak 3D gitu, dan ini tuh modelnya dia kayak smoke gitu, dan ini sudah dilengkapi dengan sistem kelampuan LED. Sudah dilengkapi dengan 2 sensor parkir dan juga ada kamera mundur di bawah sini. Ini ada clear black piano, namun sayang sekali untuk Xenia ini belum dilengkapi dengan pemanas kaca atau defogger, dan dia sudah dilengkapi juga dengan wiper yang bisa berputar 180 derajat. Dia sudah menggunakan antena sirip view, dan ini spoilernya itu sudah terintegrasi dengan pintu bagasinya lagi. Jadi dia udah jadi satu, dan kita buka bagasinya. Bagasinya karena ini dimensinya menjadi lebih besar, otomatis bagasinya juga akan lebih besar juga. Berbeda dengan generasi sebelumnya, kalau ini itu dia sudah ada tempat penyimpanan toolkit, terutama di bawah bagasinya sini dia banyak sekali slot-slot untuk penyimpanan bagasi kecil-kecil. Dan juga di sebelah kiri sini juga dia ada tempat buat naruh barang-barang yang agak kecil, dan bagasinya ini bisa muat 2 koper medium sekaligus. Kalau misalnya bagasinya kurang luas, kita bisa tutup bangku belakangnya ini dan menciptakan ruang bagasi yang rata dari belakang sampai dengan tengah, memudahkan kita membawa bagasi yang lebih besar lagi. Nah, untuk ke bangku paling belakang, untuk di mobil ini itu sangat mudah sekali, karena memang mobil-mobil sekarang sudah dilengkapi dengan one touch tumble. Jadi kita hanya buka satu tuas di sini, dan dia akan otomatis langsung bisa kita buka, dan kita bisa langsung masuk ke bangku paling belakang. Gua duduk di paling belakang, dan surprisingly memang dengan dimensi yang lebih besar akan membuat kabinnya juga lebih luas. Biasanya memang di sini ditempati oleh anak-anak kecil, karena kalau gua yang duduk sini itu legroomnya agak nempel sama bangku tengahnya ini. Dan ini bangku belakangnya bisa di reclining, bisa jadi lebih rebahan. Coba. Oke. Nah, kalau kita reclining bangkunya, nah itu akan membuat bangkunya lebih mundur dan legroomnya jadi lebih adaan dari sebelumnya, daripada yang tadi gua duduk tegak situ. Nah, di belakang sini juga sudah dilengkapi dengan cup holder di kanan kiri dan power outlet 1 biji, dan buat naruh handphone kalau kita lagi ngecas handphone itu sangat praktis sekali. Dan headroom ya agak nempel ya, headroom tinggi gue 175 cm, dan ini lumayan cukup untuk headroomnya. Nah, gue udah duduk di tengah, dan posisi duduknya menurut gue nyaman banget ya. Dan seperti biasa ini headrestnya harus gue angkat dikit biar gue nggak keganjel punggungnya. Dan seperti kalian lihat nih, legroomnya sangat lega sekali, karena seperti gue bilang tadi dimensi mobil ini lebih besar, otomatis kabinnya juga jadi lebih lega. Dan ditambah lagi kursi depannya ini dia ada lekukan gitu, sehingga membuat legroomnya tambah lega lagi. Sangat luar biasa. Kemudian di tipe ADS ini kita dapat karpet yang bentuknya itu kayak karpet karet gitu ya, tapi ini bukan karpet kalap gitu, jadi lebih mudah membersihkannya. Dan ada port USB 2 biji di bawah situ buat ngecas handphone. Ini di depan gua ini udah ada AC yang nempel di plafon, seakan-akan dia terintegrasi dengan baik di Daihatsu Xenia ini. Dan ini bukan air circulation seperti Daihatsu Sigra ya, ini benar-benar double blower untuk Daihatsu Xenia, dan pengaturan AC-nya tuh ada di tengah sini. Ini ada maksudnya, yaitu dia agar penumpang belakang lebih mudah juga menjangkau panel AC yang di tengah sini. Door panelnya dia menggunakan bahan keras semua, tidak ada bahan empuk-empukan, dan ada 2 buah cup holder di atas ini seperti Daihatsu Sigra juga, dan ada di bawah sini cup holdernya. Dan ini hand grip, dan juga mobil ini joknya memiliki sofa mode, bisa sejajarkan nih bangkunya sampai dan ke belakang, jadi kita bisa duduk selonjoran, dan juga bisa menggunakan kursi depan juga, jadi kita bisa selonjoran juga. Sofa mode ini kalau menurut gua itu udah teraplikasi juga di generasi kedua. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa coba. Di generasi kedua itu bisa diaplikasikan hanya di kursi depan sama kursi belakangnya aja. Jadi kursi depan dimajuin mentok, kemudian
recliningnya direbahin banget sampai dengan rata, jadi kita bisa pakai sofa mode di generasi keduanya. Tapi di generasi ketiganya ini sudah dilengkapi lagi, nggak cuma kursi tengah dan kursi depan, tapi juga bisa di kursi belakang dan juga kursi tengahnya. Sangat oke sekali. Ini gua udah duduk di depan Daihatsu Xenia dan memang berubah secara total untuk dashboard, tampilan konsol tengah dan tempat duduknya semua berubah. Namun Daihatsu Xenia ini masih menggunakan dashboard berbahan plastik keras, dan ini nih kalau tipe yang ADS ya, dia ada garis merah-merah gini nih, membuat tampilannya lebih elegan ya. Dan ini seperti ada karbon gitu, tapi karbon plastik nih, dan dia warnanya doff. Head unitnya dia sekarang modelnya nongol gini ya, dan ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay, jadi lebih memudahkan kita dalam menyambungkan handphone kita ke head unit ini. Kemudian di sini ada slot USB-nya di samping sini. Kemudian AC-nya, mobil ini sudah menggunakan tombol-tombol digital ya, sama seperti yang facelift terakhir generasi kedua, dia juga sudah menggunakan AC digital. Dan tambahan dalam mobil ini adalah dia ada cup holder di depan panel AC yang memungkinkan minuman kita akan tetap dingin kalau kita taruh di situ, jadi lebih enak. Kanan kiri ada ya, kalau kan sebelah kanan tuh dia fix, nggak bisa dikeluar masukin kayak di sebelah kiri. Persneling, nah ini persnelingnya dia udah CVT sekarang, dan ada juga yang manual 5 percepatan. Start top engine di sini, dan ada tempat penyimpanan kartu yang saat ini pasti akan berguna karena kita sekarang di tol itu udah nggak ada duit cash, jadi pakai kartu-kartuan. Di sebelah sini ini dia ada tempat penyimpanan tapi kecil-kecil, dia model cup holder tapi kecil. Kayaknya ini tuh dia buat naruh hand sanitizer di sini. Kemudian ada power outlet di sini 1 biji, dan rem tangan yang masih menggunakan otot. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan di depan persneling yang ada port USB 1 biji. Jadi total ada banyak sekali potensi kita buat ngecas handphone. Di depan ada 1 dan power outlet 1. Di belakang, paling belakang itu ada power outlet 1 biji, dan di garis tengah ada 2 USB slot. Jadi ada 4 lubang kita buat ngecas. Instrumen clusternya dia menggunakan 2 bulet-buletan, dan di tengah itu ada layar LCD untuk MID-nya yang sudah full color. Nah, mobil ini juga setirnya itu dia tilt, namun belum teleskopik, dan setirnya ini berbahan nggak empuk-empuk banget ya, dia agak keras gitu. Dan ada pencet-pencetan di setirnya. Sebelah kiri ini dia untuk atur head unit, dan sebelah kanan ini dia untuk yang disambungkan ke MID-nya. Kemudian kita ke kanan itu ada pengaktif stability control, dan juga ada ionizer ya, ionizer khusus untuk tipe yang ADS. Untuk tipe yang lainnya tidak ada ionizernya. Kemudian sama seperti di tengah ini, door trimnya dia masih menggunakan bahan-bahan keras, dan di sininya tuh ada power window dan electric mirror yang sudah otomatis retract. Nah, ini power window-nya dia udah otomatis hanya di pintu depan pengemudinya saja. Kemudian ada cup holder 2 biji dan tempat penyimpanan 1 biji. Sun visor sebelah kiri dia ada kacanya, sebelah kanan belum. Dan ini ada lampu-lampuan, dia masih halogen. Dan tepian tengahnya ini dia ada dynac-nya tapi masih manual. Guys, itu tadi review kami tentang Daihatsu Xenia generasi ketiga yang baru launching di 11 November 2021 kemarin di Gias Auto Show di ICE BSD. Overall menurut kami mobil ini menjadi lebih sporty, menjadi lebih anak muda banget, terutama untuk Xenia karena bentuknya tuh stylishnya tuh stylish anak muda banget, dan perubahannya tuh sangat signifikan sekali, terutama pada penggerak rodanya. Yang awal keluar dia dibekali dengan penggerak roda belakang, namun sekarang sudah dibekali dengan penggerak roda depan. Kemudian dengan transmisinya yang dulunya dia menggunakan otomatis konvensional, kali ini sudah menggunakan CVT. Mungkin itu aja review kami tentang Daihatsu Xenia ini. Buat kalian yang suka video ini silahkan like dan komen juga di kolom
komentar. Jangan lupa juga subscribe jika Anda belum dan aktifkan tombol loncengnya untuk memberitahukan kalian jika kami mengupload video-video terbaru dari kami. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam otomotif.